Shalom anak-anak dan juga rekan-rekan guru yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini dengan pertolongan Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan di hadapannya, sebab pertolongannya yang luar biasa menolong kita, menjaga memelihara kita. Hingga ini hari yang kedua kita memasuki di bulan Agustus, tentu dengan tema yang berbeda yang akan kita bahas sepanjang 1 bulan ke depan. Hari ini kita akan mengawali devosi kita gitu ya, dengan tema yang baru, yaitu tentang pengendalian diri. Untuk menjadi murid Kristus yang takut akan Tuhan, maka perlu adanya pengendalian diri. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk bernyanyi pujian ini. Mari kita ikuti pujian ini bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa buat kasih penyertaan Tuhan kepada kami yang terus menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami, menyertai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan renungan ini dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami siap untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan dan juga anak-anak, kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Amsal pasal 15 ayat 3, kita akan bacakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita ulangi. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Anak-anak dan juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita sepanjang bulan Agustus ini, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, yaitu tentang pengendalian diri. Dengan indikator pembelajaran kita, yaitu Allah melihat yang kita perbuat. Allah melihat apa yang kita perbuat di dalam hal kita mengendalikan diri. Anak-anak dan juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tahun pelajaran atau tahun ajar 2021-2022, sekolah mengambil tema yaitu murid Kristus yang takut akan Tuhan. Inilah yang harus kita ingat dan kita terapkan dan terus kita pelajari, bagaimana menjadi murid Kristus yang takut akan Tuhan. Menjadi murid Kristus yang takut akan Tuhan, itulah yang akan kita pelajari per bulannya, bahkan per minggu dengan subtema yang berbeda-beda yang kita dapat lakukan, dan kiranya lewat pembelajaran
dan juga renungan-renungan yang disampaikan, kita semakin bertumbuh menjadi murid Kristus yang tetap takut akan Tuhan. Ya, ini tema bulan Agustus ya, tentang pengendalian diri. Amsal pasal 15 ayat 3 ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mata Tuhan ada di mana-mana. Artinya bahwa Tuhan di dalam kemahakuasaannya, Dia tidak terbatas, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya bahwa Allah yang selalu mengawasi setiap hidup kita, yang kita adalah anak-anaknya. Tentu ya, kita juga menyadari bahwa Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Begitu ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita dan memperhatikan apa yang kita perbuat. Betul ya, ini satu pernyataan. Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan memperhatikan apa yang kita perbuat. Jadi indikator pembelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, mulai dari hari Senin ini sampai hari Jumat nanti, ya, kita mengendalikan diri dengan sadar bahwa Tuhan mengawasi setiap kehidupan kita. Begitu ya. Nah, manusia dapat menyembunyikan setiap perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan dapat menyembunyikan dari orang-orang yang terdekat dengannya sekalipun. Ya, misalnya anak-anak, orang terdekatnya, papa, mama, kita sebagai rekan-rekan guru, ya, orang-orang terdekat dengan kita, pasangan kita, atau bahkan orang tua kita mungkin ya. Nah, namun manusia tidak akan bisa menyembunyikan setiap perbuatannya dari hadapan Tuhan. Karena Allah selalu memperhatikan dengan detail apa yang manusia itu perbuat. Jadi ingat kata firman Tuhan dan juga lagu yang sudah kita naikkan kepada Tuhan tadi, bahwa apa yang baik, apa yang jahat kita lakukan, Tuhan tahu. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mungkin kita melakukan hal-hal yang sifatnya jahat, sifatnya dosa. Memang Tuhan tidak langsung sentil kita, tapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita perbuat. Jadi dalam hal kita mengendalikan diri ini adalah gampang-gampang susah. Di dalam 9 buah roh itu ada pengendalian diri dan diletakkan di bagian terakhir. Kenapa diletakkan di bagian terakhir? Hal yang sulit sebetulnya ya untuk dilakukan. Yang namanya hal mengendalikan diri ini berhubungan dengan sikap kita hari demi hari. Terkadang kita untuk berbuat baik aja kita terkadang jatuh bangun. Untuk kita melakukan kebaikan aja kita jatuh bangun. Ini kita mengendalikan diri kita dengan kita sedang melawan kedagingan kita ini. Karena kita masih tinggal di dalam daging, sekalipun kita sudah diampuni oleh Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kita. Pengendalian diri merupakan satu hal yang berkaitan dengan sikap manusia dalam menguasai dirinya sendiri, dan tentunya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Betul ya. Jadi dengan sikap kita, pengendalian itu berhubungan dengan sikap kita di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Terkadang lingkungan mempengaruhi di dalam pengendalian diri kita. Terkadang komunitas mempengaruhi di dalam pengendalian diri kita ini. Tapi ingat, semua boleh mempengaruhi kita, dan kita harus sadar Tuhan selalu bersama dengan kita dan melihat setiap pengendalian diri yang kita lakukan, apakah itu good atau bad, apakah itu baik atau tidak baik. Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Kita perlu minta peranan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita. Tanpa peran Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini, karena ketika kita mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis Roh Kudus mendiami hati kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, Roh Kudus tidak akan bekerja kalau diri kita tidak membiarkan membiarkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita dapat mengendalikan diri kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Sulit untuk kita dapat mengendalikan diri kita karena di dalam tubuh kita ini masih ada natur dosa yang seringkali terkadang membuat kita bisa jatuh bangun. Ya,
jatuh bangun terhadap dosa. Begitu. Jadi kita sedang berjuang, saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sedang berjuang melawan tentang keinginan daging ini. Karena kita memang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita belum masuk surga. Kita masih tinggal di dalam dunia ini, dan daging kita ini tidak akan masuk surga. Itu akan kembali kepada tanah jika kita meninggal nanti. Nah, di dalam daging ini, natur dosa itu yang belum lepas dari diri kita. Kita masih tinggal di dalam tubuh kita ini. Oleh sebab itu, kita perlu dalam setiap keseharian kita minta Roh Kudus menguasai setiap hidup kita, untuk kita mampu mengendalikan diri kita ini. Kita harus menyerahkan diri kepada penguasaan Roh Kudus untuk menolong kita dapat mengendalikan diri. Dan kita harus ingat bahwa mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat, baik itu yang dapat dilihat oleh manusia maupun yang tidak dapat dilihat oleh manusia, baik yang itu yang kita sembunyikan dengan rapat-rapat dari orang lain. Tapi ingat, Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu seperti yang saya katakan tadi. Kita sadar bahwa kita dapat mengendalikan diri karena Tuhan mengawasi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur ya Tuhan, buat pimpinan kasih penyertaan Tuhan kepada kami, yang terus menolong kami, menjaga, memelihara kami, sehingga kami terus ada sampai hari ini. Mampukan kami, Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami dapat mengendalikan diri kami untuk menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak Tuhan yang dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan memulai setiap aktivitas kami. Proses belajar mengajar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.